siap ya dari tadi. Saya sendirian, saya pikir saya kok nggak ada kelas yang masuk ke saya ya. Terus saya baru tahu ketika tadi ada salah seorang chat dengan saya, Pak, saya nggak bisa masuk gitu. Baru saya amati, ternyata saya copy paste. Ya, copy paste-nya salah ya, meeting age-nya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Jadi sudah 30 menit tadi ya, sekitar 25 menit saya sendirian, ternyata memang ada kekeliruan di kopasnya. Oke. Saya lanjutkan ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang berbagai pengertian ya istilah terkait dengan K3 ya. Saya mohon izin untuk ini share yang ini aja dulu. Oke. Ya, bentar. Sudah kelihatan ya. Oke. Ya, saya ulangi. Eh, Berbagai pengertian tentang K3 ya. Jadi K3 mengandung beberapa pengertian, baik secara filosofi, secara saintis atau keilmuan, maupun secara praktikal. Kita bahas satu persatu, apa pengertian atau definisi K3 secara filosofi atau filsuf ya. Itu apa? Ya namanya orang filsuf, ya filosofi ya, itu adalah orang yang senang berpikir ya, senang berpikir. Maka pengertian ketiga secara filosofi adalah segala pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Keutuhan dan kesempurnaan apa? Yang pertama adalah keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia, baik jasmaniah maupun rohaniah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja baik jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah menjamin keutuhan dan kesempurnaan hasil karya dan budaya manusia. Jadi kalau berupa benda real ya maka hasilnya disebut dengan hasil karya. Ya. Namun kalau berupa benda tidak real, ya itu bisa disebut dengan budaya. Nah, maka secara filosofis pengertian ketiga, di samping untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan untuk manusia, juga untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan hasil karya dan budaya yang telah diciptakan manusia dalam rangka menuju masyarakat adil makmur bermahrifat sofinawi. Kira-kira filosofinya seperti itu. Ya. Ya, perlu digarisbawahi ya, berarti tujuan K3 itu sangat mulia sekali ya, untuk menjamin kesempurnaan dan keutuhan baik manusianya maupun produk yang telah diciptakan oleh manusia. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian K3 secara sains atau ilmu pengetahuan. Ya. Apa itu? Suatu ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam rangka untuk mencegah. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa pengertian kecelakaan itu macam-macam. Ya, jadi tidak hanya kecelakaan itu sendiri. Jadi kecelakaan kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu yang namanya kecelakaan, bisa kecelakaan itu sendiri, bisa kebakaran, bisa peledakan,
bisa pencemaran, bisa penyebaran penyakit, ya, dan lain-lain yang membahayakan, ya, serta merugikan manusia. Itu yang dimaksud dengan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi secara keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan aplikasinya. Ya. Nah, atau orang sering menyebutnya adalah bahwa secara keilmuan bagaimana mengupayakan supaya kecelakaan tidak terjadi. Atau bahasa kerennya adalah accident prevention. Nah, itu secara keilmuan. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah pengertian ketiga secara praktisi. Ya, secara praktisi. Apa itu? Jadi pengertian ketiga secara praktisi itu adalah segala upaya untuk melindungi agar tenaga kerja selalu dalam kondisi selamat dan sehat. Sekali lagi, upaya untuk melindungi agar tenaga kerja selalu dalam kondisi selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat secara aman, efisien dalam pemakaiannya. Nah, kalau kita lihat pengertian K3 secara praktisi, maka tujuan K3, sekali lagi kalau kita hanya melihat pada pengertian K3 secara praktisi, bahwa tujuan K3 itu yang pertama melindungi tenaga kerja. Ya, agar apa? Agar selamat dan sehat. Ya, sehingga ketika melakukan pekerjaannya ya nyaman. Kemudian yang kedua, ya, agar sumber dan proses. Jadi ada sumber-sumber produksi serta proses produksi. Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi ya, kalau kita lihat dari kacamata secara praktisi, maka tujuan K3 ada tiga, yaitu melindungi tenaga kerjanya. Yang kedua adalah melindungi sumber produksi, dan yang ketiga adalah proses produksi. Nah, oke ya, dari sini saya pikir mengerti ya. Oke, jadi boleh saya share gitu ya. Ya ini sudah kelihatan ya bahwa eh, pengertian dari K3, ya, pengertian dari K3 ya, itu ada yang pertama adalah secara filosofi, kemudian yang kedua adalah secara sains atau ilmu pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah ini definisi ya atau pengertian ya. Kemudian yang ketiga adalah secara praktikal atau praktisi. Nah, dari pengertian ketiga ini, ya, terutama dari praktisi, maka tujuan K3 itu, ya tujuan K3 ada tiga. Yang pertama adalah melindungi tenaga kerja. Yang kedua adalah melindungi sumber produksi. Yang terakhir adalah melindungi proses produksinya, prosesnya, ya proses produksi. Nah, kalau kita lihat dari pengertian K3 itu tujuannya kayak gitu. Tapi tidak dengan apa namanya secara holistik itu tujuan K3 tidak hanya tiga. Loh kok bisa? Iya, karena kita orang teknik industri, ya, ya karena kita orang teknik industri,
bahwa kalau kita melihat sesuatu itu tidak boleh secara sepotong-sepotong atau secara parsial, tapi harus secara utuh atau menyeluruh atau holistik. Nah, kalau kita bicara dari sistem, ini sistem, saya gambarkan seperti ini, ya. Maka di luar sistem itu yang disebut dengan apa? Pelajaran fisika maupun lingkungan. Nah, ini yang disebut dengan lingkungan. Kalau di dunia industri, ya, di dunia industri, ya, di sebuah sistem di dunia industri, maka suatu produk itu tidak akan dihasilkan kalau tidak ada proses. Ya, sekali lagi kalau kita bicara sistem di dunia industri, produk itu tidak bisa ada tanpa ada proses. Nah, proses ini juga harus ada apa bahan baku yang diproses, ya, yang disebut dengan input. Jadi ada masukan. Kalau tidak ada masukan, ya, ya mana yang akan diproses, ya. Ya. Jadi harus ada ini dalam sebuah sistem industri. Kalau pengen menghasilkan suatu produk, makanya kalau Anda itu percaya dukun, ya, itu bukan orang teknik industri, ya. Misalkan ya pesulap itu ya pengen makan enak, ya, pengen makan enak, ya, tapi ternyata Anda pengennya outputnya makan enak, ya, tapi Anda nggak melewati proses, pengennya itu langsung ujuk-ujuk, pengennya ujuk-ujuk ada makanannya, ya, ya itu bukan orang teknik industri karena teknik industri ini sudah paten, ada input, ada proses, ada output. Anda pengen lulus cepat, nggak mau ada proses untuk belajar, ya nggak bisa. Balik lagi ke tadi, Anda pengen makan enak, tapi Anda nggak mau masak, ya minimal Anda punya duit kan, punya duit untuk membeli lewat GoFood atau apa, kalau saya boleh menyebutkan aplikasi. Nah, tapi kan ada proses gitu ya. Nah, kemudian proses yang misalkan Anda pengen makan enak, ada proses. Nah, yang dimasukkan ya untuk diproses itu apa? Ya tadi bahan-bahan makanan. Jadi ini wajib ya, apalagi kalau Anda sebagai orang teknik industri, ini wajib tahu bahwa tidak ada yang instan. Semuanya harus mengikuti, kalau pengen hasil yang baik, berarti proses harus dilakukan dengan baik. Inputnya juga harus baik. Anda pengen lulus cepat, nggak mau belajar, ya sudah Anda juga raw materialnya jelek misalkan, memang dalam tanda petik eh, kemampuannya rendah lah. Anda nggak mau belajar, kok mau outputnya lulus cepat, IP-nya tinggi, ya nggak bisa. Nah, dalam K3, maka kalau kita melihat ya tujuan ya K3 secara menyeluruh, holistik, itu harus bisa melindungi inputnya, harus bisa melindungi prosesnya, dan harus bisa melindungi hasilnya. Maksudnya apa? Yang pertama, melindungi input. Nah, kalau saya boleh membagi input itu secara umum dapat dibagi dua. Ada yang berupa hard, ya, yang keras-keras, itu berarti SDA, sumber daya alam, dan perlengkapan alat-alat. Misalkan ada tanah, ya, ada mesin-mesin, ya, dan sebagainya. Itu sumber daya alamnya, modalnya ya di sini. Nah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita melihat dari pengertian K3, tujuannya adalah melindungi tenaga kerja. Berarti ada di sini, yaitu SDM. Sudah tercover. Ya.
Nah, sudah tercover ya, tapi kan ada tiga ya, kalau Anda masih ingat. Kemudian melindungi sumber produksi, berarti ini ya sudah tercover tadi eh, pengertian K3 ya tujuannya ya secara praktisi ya melindungi tenaga kerja, kemudian yang berikutnya adalah sumber daya alam atau sumber produksi ya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi proses, yaitu proses produksinya, ya, proses produksinya. Sudah tercover ternyata kalau tujuan K3 menurut pengertian tadi. Tapi yang output belum, ya, yang output belum. Nah, kira-kira apa tambahannya supaya lengkap ya? Sekali lagi kalau dalam sistem itu kan ya tadi bahwa harus integral ya, terintegrasi ya holistik antara input, proses dan output. Maka K3 pun harus bisa melindungi manusianya, tenaga kerjanya, kemudian sumber produksinya, kemudian prosesnya, kemudian yang terakhir adalah outputnya. Nah, kira-kira apa tambahnya? Ya, misalkan ada industri, ya, dia sangat efektif, efisien, labanya juga banyak. Tapi produk yang dihasilkan itu tidak baik bagi masyarakat, menimbulkan pencemaran. Nah, itu. Jadi tidak boleh ya. Ya walaupun sangat efektif dan sebagainya, tapi ini outputnya nggak bisa melindungi, ya tidak bisa terlindungi. Maka tambahannya supaya tujuan K3 adalah umum melindungi dari sisi input, proses maupun output, maka yang terakhir melindungi output adalah apa? Coba. Yaitu ya memastikan atau menjamin ya bahwa produk atau output yang dihasilkan ya itu bisa dipakai oleh manusia secara optimal dan tanpa menimbulkan kerugian ya atau pencemaran terhadap sekelilingnya. Pencemaran terhadap sekelilingnya. Nah, ini jadi sudah lengkap ya kalau kita lihat ini ya. Jadi produk yang dihasilkan jangan sampai membuat pencemaran ya. Jangan sampai ya. Supaya betul-betul bisa produk yang dihasilkan itu bisa bermanfaat untuk umat manusia serta tidak menimbulkan pencemaran atau merugikan. Nah, itu kira-kira tujuan K3 secara menyeluruh itu ya harus melindungi dari sisi outputnya, dari prosesnya maupun dari inputnya. Kemudian SDM tadi melindungi tenaga kerja, tapi ternyata tidak hanya tenaga kerja, ya, tapi orang lain, ya, orang lain. Maksudnya apa? Jadi orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi tenaga kerja itu kan pasti. Ya misalkan dia tenaga kerja perusahaan X, pasti dia kan lagi di situ nih posisinya. Kemudian orang lain itu apa? Misalkan Anda bukan pekerja di perusahaan X, tapi Anda melakukan penelitian di sana, mengambil data di sana, maka itu harus di cover oleh K3. Jadi itu maksudnya. Ya. Kemudian ada anggota DPR misal lagi melakukan sidak atau pengawas tenaga kerjaan lagi melakukan sidak. Itu kan bukan tenaga kerja, tapi orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi sekali lagi ini sudah komplit ya bahwa tujuan K3 harus bisa melindungi dari sisi input. Dari input itu dapat dibagi dua. Ada yang namanya tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, ada yang namanya
sumber produksi. Itu dari input. Kemudian proses, menjamin agar proses ya proses produksi yang berlangsung berjalan dengan aman, ya optimal. Kemudian output, menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, dipakai oleh manusia secara optimal, tanpa harus menimbulkan kerugian atau pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Jadi kira-kira itu untuk tujuan dari K3 secara holistik, nah, secara holistik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah ya saya share screen lagi, mohon maaf, saya share screen tadi sudah kelihatan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi yang ini adalah tujuan K3 yang saya tulis di sini adalah tujuan K3 secara praktisi. Nah, ingat, bukan secara holistik. Karena yang tujuan K3 ini baru ada 3, harusnya ditambahkan 1, yaitu ada jaminan bahwa produk yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kemaslahatan manusia tanpa harus menimbulkan tadi kerugian atau pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Itu nggih. Nah, kemudian ini tadi juga orang lain di tempat kerja sudah mudeng ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau Anda kerja praktek, kalau Anda melakukan penelitian, Anda kan bukan pekerja nih, ya. Tapi Anda harus dilindungi ketika berada di lokasi atau di perusahaan. Ya, itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ya. Setelah ada pengertian, tujuan, kemudian arti K3 menurut komite bersama antara ILO dan WHO. ILO itu apa? ILO itu adalah organisasi buruh internasional. International Labor Organization. Ya, jadi joint committee antara WHO. WHO adalah organisasi kesehatan dunia, World Health Organization. Ya. Apa sih yang disampaikan oleh ILO dan WHO itu? Bahwa yang dimaksud dengan K3 atau bahasa Inggrisnya adalah occupational. Occupational itu kerja, ya. Ya, istilahnya ya. Ya, jadi yang lebih itu istilahnya kerja itu occupational, ya, bukan work ya untuk K3. Ya, health and safety, ya, health saya kira Anda tahu, safety juga tahu, bahwa yang namanya K3, occupational health and safety, is the promotion and maintenance of the highest degree of physical. Jadi K3 adalah upaya untuk meningkatkan dan merawat, memaintain. Promosi itu kan meningkatkan dan merawat. Jadi supaya tidak turun, yaitu maintenance itu merawat. Of the highest degree of physical, mental, and social being of all workers. Jadi supaya kondisi fisik, kondisi mental, and social well-being, kesejahteraan sosialnya seluruh pekerja itu dalam kondisi highest degree, ya, atau derajat tertinggi. Ya, itu menurut ILO dan WHO. Kemudian di samping tadi ya memelihara dan meningkatkan juga bisa berarti the protection of worker.
Ya, apa itu? Melindungi pekerja ya terhadap resiko yang ditimbulkan akibat ya pekerjaannya. Jadi the protection of worker in their employment for risk resulting from factors adverse to health bla 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 dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menurut ILO dan WHO adalah the placing. The placing berarti menempatkan tenaga kerja ya. Ya, makanya ketika kakak-kakak Anda misalkan ya diterima di perusahaan, biasanya tahap yang terakhir adalah medical check up. Ya, apa ya? Mungkin Anda pernah mendengar istilah medical check up. Medical check up itu apa? Ya tadi tujuannya adalah the placing and maintenance of worker. Jadi menempatkan ya tenaga kerja ya pada tempat yang tepat ya sesuai dengan kondisi fisik dan psikologisnya. Maka ketika misalkan ada seorang karyawan baru kemudian di medical check up, loh ini kok kesehatannya seperti ini. Tapi mau ditempatkan yang tempat yang berisiko, ya berarti jangan dulu. Nah, itu. Jadi tujuannya memang the placing and maintenance of the worker. Nah, jadi kira-kira itu ya pengertian K3 menurut ILO dan WHO ada tiga. Yang pertama adalah promosi dan maintenance. Yang kedua adalah proteksi. Kemudian yang ketiga adalah the placing atau penempatan. Ya, gitu. Kemudian menurut Amerika yaitu OSHA, Occupational Safety and Health Administration. Jadi organisasi K3 tingkat K3 di Amerika USA, bahwa yang namanya K3 tingkatannya di sana OSHA ya, Occupational Safety and Health Administration, bahwa K3 itu adalah concern the application of scientific principle in understanding the nature of risk to the safety bla 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 dan sebagainya. Kalau dibahasakan K3 menyangkut implementasi prinsip-prinsip ilmiah, penerapan prinsip ilmiah dalam the understanding nature of risk ya, memahami sifat risiko ya. Kemudian bahwa K3 itu ya gabungan dari berbagai bidang disiplin ilmu ya, baik fisika, kimia, biologi dan ilmu-ilmu psikologi atau behavior atau perilaku ya. Nah, jadi banyak ya disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam K3 ya, tidak hanya orang teknik industri saja, orang kesehatan ya, orang kedokteran dan sebagainya, karena ada keselamatan dan ada juga istilah kesehatan. Bahkan di mana di Teknik Mesin UI itu ada S2 K3 engineering ya. K3 engineering. Jadi S2-nya masalah itu. Ya, fokusnya ke kebakaran. Kemudian di UI juga ada S3 masalah keselamatan proses ya dan sebagainya. Nah, kalau teknik industri memang holistik ya, semuanya dibahas walaupun sekali lagi tidak sampai detail-detail sekali. Ya. Itu menurut ILO, WHO, dan OSHA. Kemudian dari apa yang telah disampaikan oleh ILO dan WHO, ya, bahwa ILO itu ada 3 prinsip dasar K3. Yang pertama adalah work shall take place in a safe and healthy working environment. Jadi para pekerja, tenaga kerja itu harus ditempatkan pada kondisi lingkungan yang aman dan sehat. Yang kedua, condition of work shall be consistent with worker well-being and human dignity. Jadi
kondisi pekerjaan itu harus konsisten supaya tenaga kerja itu apa? Sejahtera, ya. Kemudian human dignity, ya. Harkat dan martabatnya itu juga naik, ya, konsisten. Jadi kesejahteraan serta derajat harkat martabat manusianya tinggi. Kemudian yang ketiga, work short of real possibilities for personal achievement, self-fulfillment, and service to society. Jadi pekerja itu harus memungkinkan apa untuk personal achievement, ya, aktualisasi, self-fulfillment, ya, bisa mengaktualisasikan, ya. Jadi dia pinter apa ya diberi kebebasan di situ, ya, tentunya sesuai dengan bidangnya gitu ya. Misalkan dia bekerja di bidang produktif, diberi kesempatan untuk bisa bekerja di situ, memikirkan di situ, ya, ekspresi di situ. Kemudian earn and service to society, ya, ya, pelayanan umum, ya, gitu. Nah, kemudian dari apa selain disampaikan oleh ILO dan WHO, kemudian dari OSHA, ya, dari OSHA itu adalah bahwa apa K3 itu adalah application of scientific principle, merupakan penerapan ataupun pengaplikasian dari prinsip-prinsip dasar ilmiah. Kemudian adanya understanding the nature of risk, ya, pemahaman pola risiko kecelakaan. Kemudian yang berikutnya adalah K3 itu cukup luas, ya, tidak hanya di industri, ya, tapi di luar industri. Ya, kenapa? Di luar industri, ya. Kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, yang menanggung mungkin tidak hanya si pekerjanya, tapi bisa saja anaknya, ya, istrinya, suaminya, keluarganya, masyarakat sekitar. Maka ruang lingkup K3 itu tidak hanya di industri, tapi di luar itu juga. Kemudian misalkan kalau terjadi pencemaran lingkungan, ya, kalau terjadi pencemaran lingkungan, yaitu tentunya yang merasakan adalah masyarakat sekitar, ya, bukan di industri nya saja. Yang di industri malahan enak-enakan mungkin, tapi kalau pencemaran, ya, masyarakat sekitar. Maka bahasan atau ruang lingkup keilmuan K3 itu tidak hanya di dalam industri, tapi di luar industri. Kemudian K3 itu merupakan disiplin multi ilmu, ya. Ya, ada ilmu perilaku atau psikologi, ya, kemudian fisika, kimia, kedokteran, dan sebagainya, ya, kesehatan. Ya. Garapannya juga sangat luas, ya, hampir di semua lini. Ya, makanya ahli K3 itu, ya, sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena bisa masuk ke dunia bisnis manapun, ya, karena memang banyak butuh itu, ya. Apalagi kalau perusahaan misalkan manufaktur, perusahaan kontraktor itu butuh seorang ahli K3, ya. Hotel dan sebagainya itu ada manajer itu, ya, pertambangan dan sebagainya. Ya, jadi apa namanya ahli-ahli K3 itu sangat dibutuhkan di industri. Nah, kemudian yang berikutnya setelah pengertian dari ILO, WHO, serta OSHA, kita tarik satu persatu word by word, kata demi kata. Keselamatan, kesehatan, dan kerja. Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan itu bisa diartikan dua hal, yaitu yang pertama adalah control of accident loss, ya. Kemudian yang kedua bisa diartikan sebagai the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan dari risiko unacceptable yang tidak kita inginkan, yang tidak bisa diterima. Jadi ada dua, ya, ya, pengertian dari safety. Kemudian health, ya, kesehatan.
Kesehatan, yang namanya orang sehat itu tidak hanya fisiknya saja, tapi psikologi. Tidak hanya jiwanya saja, tapi raganya. Ya. Tidak hanya batin, tapi ya rohaninya juga. Jadi tidak boleh kita sehat itu dari segi fisik saja. Ya, ya memang kalau sekarang itu ya kalau orang sakit yang fisik itu mungkin banyak ya dokternya, ya banyak obatnya dijual, ya banyak rumah sakit yang menampung itu. Tapi kalau sakitnya adalah sakit psikologi, orang ya tenaga kerja stres karena atasannya sering menekan, ya, ya. Bekerja di bawah under pressure dan sebagainya. Itu susah ya. Ya, yang bisa mengobati adalah dirinya sendiri dan ya psikologi ya orang psikiater itu kan hanya memberikan masukan, saran dan sebagainya. Tapi yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu kalau penyakit sosial ya, ya gitu ya. Jadi kesehatan. Kemudian yang berikutnya eh, tadi safety ya, health, kemudian okupasional atau work ya, atau kerja ya. Jadi yang dimaksud kerja itu apa sih? Coba Anda definisi kerja mulai sekarang. Kerja adalah apa sih? Kerja kan ada kalau Anda belajar fisika ya, kerja adalah energi, ada energi, energi yang dikeluarkan. Ya, energi yang dikeluarkan itu tidak boleh sia-sia. Ya, gitu kalau orang kerja harus ada perubahan. Jadi kalau kerja menurut K3 itu ada apa? Itu apa? Ya energi yang dikeluarkan, segala upaya yang dikeluarkan dalam rangka added value, menambah nilai. Ya. Dan kalau zaman sekarang itu yang namanya kerja itu dapat upah gitu kan. Kecuali kalau kerja bakti di RT atau apa, gotong royong itu mungkin enggak ya. Tapi sekali lagi pada umumnya ya pengertian kerja untuk K3 yang terkait dengan K3 adalah tadi segala upaya atau energi yang dikeluarkan ya dalam rangka menambah added value, ya, added value. Nah, yang namanya kerja itu boleh kerja di laut, boleh kerja di darat, dan boleh kerja di udara. Contohnya saya kira Anda bisa lah ya, misalnya. Oh, contoh orang bekerja di darat, di laut, di udara, itu kan seperti apa. Jadi yang namanya kerja itu pasti butuh tempat, tidak mungkin tidak. Ya misalkan YouTuber ya kerjanya ya tidak ya butuh tempat kan di ruangan dan sebagainya. Seorang karyawan ya butuh tempat lah di industri dan sebagainya. Ya itu. Ya itu jadi pengertian word by word dari K3 kurang lebihnya seperti itu. Kemudian tujuan safety adalah mengamankan suatu sistem kegiatan. Nah ini tadi yang saya sampaikan, mulai dari input, proses maupun hasil ya. Tadi kan sudah ya, hasil adalah apa? Jadi input itu apa? Melindungi apa? Ada dua ya. Proses ya melindungi proses produksi agar berjalan aman, gitu kan. Kemudian penerapan program safety juga harapannya adalah bisa meningkatkan human well-being, kesejahteraan manusia dan human dignity ya untuk meningkatkan harkat martabat manusia, human dignity. Nah, implementasi K3 seperti tadi yang saya sampaikan itu banyak sekali ya di segala tempat ya pekerjaan ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian ada potensi bahaya ada potensi bahaya mekanik, ada potensi bahaya keselamatan, ada potensi bahaya kesehatan. Jadi ada istilah hazard dan ada istilah danger. Kalau Anda buka kamus, bahaya itu ya danger. Hazard itu potensi bahaya, ya bukan
bahaya, tapi potensi. Kalau kalau danger atau danger gitu ya, itu kata sifat. Sedangkan hazard itu adalah kata benda, bisa abstrak, bisa real ya. Nah, bisa real. Ya, jadi ada istilah hazard dan ada istilah apa namanya danger gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja ada dari bahan, ada dari alat, ada dari tenaga kerja. Ya, itu. Kemudian kalau terjadi kecelakaan kerja, nah ini, kalau terjadi kecelakaan kerja itu rugi, ya ruginya HAM-nya HARM, ya HAM-nya itu seperti gunung es yang kelihatan di atas permukaan laut. Seperti ya, kelihatannya ya. Kelihatannya seperti gunung es. Kalau terjadi kecelakaan, ruginya atau HARM-nya ya. Kalau tiga-tiga rugi itu istilahnya HAM, HARM ya. Itu ruginya sebenarnya banyak, tapi kelihatannya yang terlihat itu seperti ya gunung es yang ada di permukaan, kecil sekali yang terlihat. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, ternyata ruginya yang tidak terlihat, yang tidak secara langsung itu jauh lebih dahsyat. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, contohnya lah. Contohnya, ya. Mohon izin untuk share screen apa kembali ya. Contohnya, saya ambil ilustrasi seperti ini. Ya, ya contohnya begini. Ya, ya. Tadi ya menggambarkan apa kerugian ya terjadinya kecelakaan kan seperti gunung es ya. Yang nampak itu sedikit tapi yang tidak nampak sebenarnya lebih parah. Ini contoh ekstrimnya misalkan begini. Ada suatu industri. Ya, industrinya itu misalkan proses produksinya adalah dari mulai ini input ya, ini bahan baku ya, bahan baku utama, bahan baku pembantu, ini macam-macam ya. Kemudian ada SDM-nya ya, pekerjanya ya. Kemudian ini ada prosesnya. Prosesnya itu ternyata proses produksinya adalah melewati departemen A. Terus ternyata itu serial. Ini contoh ekstrim saja ya. Departemen A itu apa ya? Saya misalkan nyuci botol, kemudian ini ngisi botol dan ini misalnya aja. Kemudian secara sel juga departemen B, departemen C, ya, dan seterusnya sampai dia siap packing, packing, pengemasan, kemudian gudang, ya, kemudian ntar ke marketing, ya, pemasaran. Ini Anda bayangkan, ada suatu industri seperti ini. Ini contoh ekstrimnya. Industri ini adalah industri yang bergerak di makanan, industri makanan, makanan basah misalnya, makanan basah. Bahan bakunya biasanya kalau makanan basah itu bahan bakunya cepat kadaluarsa, cepat kadaluarsa. Nah, ini contoh saja terjadi kecelakaan kerja di sini. Ya, operator di departemen A misalkan akibat kecelakaan kerja ini apa? Operatornya misalkan apa namanya tangannya putus. Nah, tangannya putus. Maka yang kelihatan, oh tangannya putus harus apa namanya, dia berarti harus ke rumah sakit, diobati dan sebagainya. Itu yang kelihatan cuma kayak gini. Sekali lagi yang terlihat. Ya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ya ruginya itu sangat besar. Contohnya ekstrimnya tadi, misalkan dari departemen A, bla 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 departemen sebelumnya, ya
itu tidak bisa melewati departemen yang ini yang B kalau mau ke C. Otomatis kalau ini misalkan pekerjaannya ada yang celaka, mungkin mesinnya rusak. Artinya apa? Artinya bahan yang sudah ya in proses ya, yang sudah berjalan atau bahan baku itu kan tidak bisa ke sini. Berarti mandek ini. Mandek. Ini apa? Ini juga orang-orang yang ada di departemen B tersebut juga nganggur. Karena yang kecelakaan cuma satu orang, tapi yang lainnya nganggur. Ini juga kan jadi nganggur. Karena tidak ada aliran material in process ke C, ke pergudangan. Ini kan nganggur semuanya. Ruginya berapa ini? Digaji pada saat itu tapi tidak bekerja, nganggur. Ditambah lagi, misalnya tadi kan contoh ekstrimnya adalah perusahaan tersebut bergerak di bidang makanan basah. Bahan bakunya, padahal kalau bahan bakunya misalkan belinya kemarin, kemudian hari ini harus dibuat, kalau tidak kadaluarsa. Berarti ini kan rugi nih. Ya, kerugiannya sangat besar. Belum lagi misalkan sudah terjadi kerjasama, ya kerjasama dengan apa namanya bagian marketing misalkan dengan perusahaan apa ya distributor, sudah ada perjanjian. Nah, bagaimana kalau misalkan perjanjiannya kalau tidak memenuhi ya sampai tanggal ini maka kena penalti. Ini bahaya ini. Bisa kena penalti, belum dapat uang, bisa kena penalti. Ya. Bisa juga apa? Ini perusahaan distributor ini tidak akan percaya lagi. Saya akan nyari apa namanya perusahaan lain deh, gitu. Ya karena ya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, bisa saja ruginya yang kelihatan sedikit. Seperti yang digambarkan oleh tadi gunung es. Gunung es itu kalau di laut sana itu kan ya di kutub utara, kutub selatan itu kan yang kelihatan kan nyembulnya cuma sedikit, tapi di bawah airnya itu ya besar sekali. Ruginya yang tidak kelihatan ya, atau yang tidak terpikirkan oleh kita itu besar sekali. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita meremehkan terhadap peristiwa sekecil apapun, di mana peristiwa tersebut bisa menimbulkan atau memicu kecelakaan kerja. Karena mungkin menurut kita itu paling ruginya sekian, itu tidak bisa ya. Ya kita mungkin belum masuk ke situ. Kalau kita masuk ke situ, ternyata ruginya sangat besar sekali. Yang tertutupi. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya mohon maaf ya kalau tadi saya apa namanya ada kesalahan tadi yang share eh, Zoom-nya ya. Mohon maaf ya. Silakan dari apa yang tadi saya sampaikan, ada yang ditanyakan, monggo. Nah, kalau tidak ada, ya. Untuk PPT download di mana ya, Pak? Untuk PPT belum, ya, Mas Rahmat Arya, ya, belum saya share, ya, belum saya share. Kalau saya share, sangat dikhawatirkan dan pasti, ya, bahwa kalian itu tidak akan mendengarkan saya, justru dari PPT itu Anda nggak akan mendapatkan penjelasan di luar PPT. PPT itu kan ya bisa Anda pelajari sendiri. Tapi ketika saya menerangkan seperti ini adalah justru yang penting. Ya contohnya tadi ya, kok bisa seperti itu. Oh tujuan K3 kok bisa ada harus melindungi input proses dan ini. Ya. Sehingga memang strategi saya untuk PPT tidak saya share terlebih dahulu. Jadi ketika saya selesai sampai target tertentu baru saya share untuk Anda semuanya. Itu ya Mas Rahmat Arya. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Jangan khawatir, ntar akan kami share. Kemudian yang berikutnya, minta bantuannya
sudah ada grup K3. Belum ada, Pak. Oh iya, minta tolong dibuatkan ya. Terus saya dimasukkan. Ya, tadi saya bingung itu, saya diam aja ya selama 20 menit lebih. Itu ya karena enggak tahu saya mau nge-share kemana. Ya, untung tadi ada yang mengingatkan, ada yang japri ke saya, Pak, saya kok nggak bisa ikut masuk. Baru saya cari-cari permasalahannya di mana. Nah, jadi untuk tadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saya pikir dibuat grup itu sangat tepat ya. Monggo, ntar siapa yang menginisiasi, ya ntar dibikinkan grup, terus mohon bantuannya saya ntar dimasukkan ke situ sehingga kalau ada pengumuman atau apa itu enak bisa lewat grup. Ya tidak seperti tadi saya cuma diam 20 menit saya pikir Anda yang keliru gitu loh. Makanya wah ini kok nggak ada yang masuk. Saya hampir mau memutuskan Zoom-nya saya leave gitu ya. Tapi ternyata alah permasalahannya saya yang keliru nge-share di akun Zoom-nya. Jadi gitu nggih. Mohon bantuannya ntar teman-teman ada yang membuat grup terus saya dimasukkan ke situ supaya ntar komunikasi di luar learning itu bisa berjalan ya. Karena kan proses pembelajaran bisa lewat WA group, bisa lewat learning juga gitu. Atau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan ya sementara ini ya dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya sedikit-sedikit ngajarnya tapi masuk ya di Anda. Ini tadi saya ngajar cuma sedikit. Pengertian K3 ada 3, filosofi, sains, kemudian secara praktisi. Kemudian tujuan K3 ada 4, jadi bla 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 bla. Kemudian pengertian K3 menurut ILO dan WHO, menurut OSHA. Kemudian prinsip dasar K3 menurut ILO, kan kayak gitu toh. Tapi masuk gitu loh. Kemudian poin concernnya K3 itu apa saja, bla bla bla. Ya. Itu kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu ya. Sekali lagi jangan khawatir untuk PowerPoint ketika saya sudah memenuhi target-target tertentu, bahasan tertentu akan saya share untuk Anda semuanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin untuk end meeting for all ya. Ya, ntar rekaman bisa saja saya share gitu ya. Oke, terima kasih.